ada yang disebut dengan geseran tunggal. Info yang pertama, pergeseran tunggal itu terjadi pada balok terusan yang didukung oleh tiang-tiang sejajar. Jadi kalau saya gambarkan gitu, ada sistem portal. Geseran tunggal itu terjadinya pada balok ini, Dek. Ya, yang didukung oleh tiang-tiang sejajar. Tiang-tiang sejajar ini ya kolom ini, kolom di kanan dan kirinya. Ya, ini disebut dengan pergeseran tunggal ya. Yang kedua, pergeseran yang terjadi selalu tegak lurus terhadap tiang. Suara saya terdengar ya, Dek? Mendengar, Pak. Yang kedua, poin yang kedua, pergeseran itu selalu tegak lurus dengan tiang. Ya benar, kalau ini balok, tegak lurus terhadap kolom, ya balok gitu ya. Berarti ini adalah sisi horizontal. Pergeseran yang dimaksud ini adalah pergeseran horizontal. Akibat pergeseran, poin yang ketiga, maka akan timbul ya, gara-gara geser itu akan menyebabkan adanya momen pada sambungan dan perletakan. Ya. Jadi pada sambungan dan perletakan atau perletakan di sini maksudnya adalah tumpuan ya, perletakan atau kita sebut biasanya kan tumbuhan. Itu akan muncul momen-momen gitu. Ini yang harus teman-teman ketahui ya. Tiga indikator terhadap pengertian geser tunggal. Lalu di sini ada sketch, teman-teman lihat, ada sistem portal satu lantai ya ini ya, portal satu lantai, ada tiga bentang, bentang AB, BC, CD. Lalu di sini ada tumpuan jepit pada titik A, titik B ini tumpuannya apa, Dek? Sendi ya, I. sendi. Ya, di B dan D ini sendi, A dan C ini adalah tumpuan jepit gitu. Wait. Ketika ada ini saya ceritanya gimana dulu ya. Perhatikan. Ketika ada struktur aslinya sebelum adanya deformasi atau perubahan bentuk, ini yang asli ini ya, yang garis continuous, lalu ada pergoyangan, ada pergerakan delta kecil. Ini namanya saya nyebutnya delta ya. Ini adalah delta kecil, ini delta besar. Ini sama-sama maknanya adalah pergeseran ya teman-teman ya. Deformasi, pergeseran sama maknanya. Sehingga ada deformasi delta, baik itu di titik satu, yang awalnya titik satu berubah menjadi satu aksen. Yang awalnya titik dua berubah menjadi dua aksen. Yang awalnya titik tiga menjadi tiga aksen. Titik empat berubah menjadi empat aksen. Perubahan dari satu ke satu aksen, dua ke dua aksen lah disebut dengan perubahan deformasi atau pergeserannya. Karena adanya pergeseran tadi, poin ketiga tadi ingat di awal, Dek, akan muncul akan muncul Momen. momen ya. Akan muncul momen. Nah, di sambungan satu dan di perletakan A itu muncul momen. Ya, perhatikan ini. Di titik satu akan ada momen X1A. Di sini X itu dikategorikan sebagai momen ya, teman-teman ya. X1A berarti momen dari titik satu menuju A. Di titik A pun sama, ada momen besarannya adalah X A1. Berarti maksudnya adalah momen dari titik A ke satu. Dan sebagainya, dan seterusnya. Dari titik B, kenapa B nggak ada, Dek? Kenapa B2 nggak ada momen? Nggak ada XB2? Sama sendi. Iya, karena tumpuannya sendi. Jadi di B dan D itu tidak ada momen ya, sehingga di sini ada momennya adalah X2B. XB2 itu nggak ada, karena tumpuannya sendi. Di C ada XC ketiga, ataupun sebaliknya X
3C. Ini X3C. Ya, ini sebagai gambaran teman-teman ya. Ini sebagai gambaran. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa dipahami? Aman? Aman, Pak. Ya, saya lanjutkan. Silahkan kalau ada ketidaktahuan bisa ditanyakan. Pak, Ya, Rista hadir. Tadi lagi di toilet, nggak dengar. siapa? Maaf ya, Pak. Rista hadir, Pak. Krista. Iya, tadi sedang di toilet. Maaf ya, Pak. Ya, saya lanjutkan. Slide-nya sudah beralih. Sudah, Pak. Perhatikan sekarang adalah besarnya momen akibat pergoyangan. Kan tadi ada goyangan ya teman-teman ya, mengakibatkan titik satu ya bertranslasi gitu, berpindah tempat dari titik satu ke satu aksen dan titik-titik lainnya, sehingga akan ada momen akibat pergoyangan yang terjadi tadi. Ketika tumpuannya adalah jepit sendi, tolong diperhatikan, ketika tumpuannya adalah jepit sendi, otomatis ini contohnya di delta di mana? Di titik B2 ya, di titik B dan 2. Jepit sendi. Dari jepit sendi kan elemennya memiliki yang namanya kekakuan EI. Memiliki ketinggian H atau panjang, bentang kalau di balok. Tapi kalau di kolom nyebutnya H, ketinggian dari kolom. Lalu ada delta kecil dari titik 2 ke 2 aksen, menyebabkan adanya momen X dari titik 2 ke titik B, dari titik 2 ke titik B. Sehingga, perhatikan, dari bentuk yang pertama ini akan ada sket, ya, luasan, perhatikan, ada sket luasan yang terjadi dari bentuk, ya, dari bentuk deformasinya. Yang atas ini adalah X2B per EI panjangnya. Kelihatan nggak teman-teman? Panjang, saya nyebutnya berarti alas ya ini ya. Ketinggiannya kan sudah ada H. Alasnya itu panjangnya bisa dicari dengan rumus, perhatikan di sini, X2B itu berarti apa, Dek? X2B itu apa, Dek? X2B itu apa? Pengertiannya X2B apa? Yakin? Jadi yang lain Momen. momen, Reza. Ya jadi ya, X2B itu momen, jadi seperti yang dikatakan Reza, X2B itu momen dibagi dengan EI. EI itu apa, Dek? EI itu apa? Akuan, struktur ya. Jadi panjang alas, kita nyebutnya jangan panjang alas ya. Alas ini itu berarti bisa dicari dengan cara X2B dibagi dengan EI. Tingginya sudah ada H. Titik berat penampang segitiga, itu apakah benar, Dek? Letaknya sepertiga banding 2/3? Betul, Pak. Benar ya? Makanya ini ada 2/3 dan sepertiga. Oke. Rumus luasnya ini bisa dicari nggak? Luas segitiga Bisa, ini bisa Pak. dicari nggak, Dek? Bisa, Pak. Bisa. Rumusnya setengah alas kali tinggi gitu ya? Setengah alas dikali tinggi. Alasnya berapa? Panjang alasnya berapa, Dek? H. X2B Hmm. per DI. Tingginya? 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 Hmm. Sehingga ini sama dengan ini nggak persamaannya, Dek? X2B EI dikali H/2 sama saja. Sampai sini bisa dipahami? Kita sudah mencari namanya luasan ya. Kita sudah mencari yang namanya luasan segitiga. Berikutnya adalah kita bisa mencari yang namanya deltanya. Kalau tadi mencari momennya, maaf, mencari panjang alasnya. Sekarang kita bisa mencari deltanya. Pergeserannya itu nilainya berapa?
Pergeseran itu adalah rumusnya, perhatikan, delta kecil sama dengan, perhatikan teman-teman, kalau teman-teman lihat ini, rumusnya kira-kira apa? Perhatikan. Perhatikan nilai yang ada di delta kecil ini. Ada X2B dikali H per 2, dibagi dengan EI, dikali 2 per 3H. Berarti ini maknanya apa? Luas segitiga dikali jarak, gitu ya, Dek ya? Berat. Titik berat ya. Jarak dari titik berat penampang gitu. Kayak saya sebutnya apa? S aja gitu. Sehingga luas segitiganya kan tadi apa sih rumusnya? X2B per EI dikali H per 2 dikali H per 2 sama aja, saya tulis di atas boleh, saya pisah dulu juga boleh, silahkan, baru dikali titik beratnya. Jaraknya menuju ke titik lain. Kalau yang dicari deltanya letaknya di titik 2 ya berarti jarak di bawah ya. Titik berat terhadap titik yang menjauhi. Sehingga dikali 2 per 3H. Ini kalau kita jabarkan, perhatikan, ini jadi berapa? Jadi berapa, Dek? 2 sama 2 saya coret bisa ya? X 2B, berarti momen dari titik 2 ke B dikalikan dengan H kuadrat dibagi dengan, ini 3 ya, 3 EI. Nah, ini sama dengan ini. Bisa dipahami sampai sini? Halo? Ada pertanyaan? Ada yang mau didiskusikan? Gimana ya? Kalau delta itu rumusnya adalah X2B H kuadrat dibagi 3 EI, berarti X2B bisa dicari nggak, Dek? Bisa, Pak. X2B. Bisa ya? X2B-nya saya keluarkan, sehingga rumusnya adalah 3 delta EI per H kuadrat. X2B itu adalah 3 delta EI per H kuadrat. Ingat, di sini tadi kita kata kuncinya adalah mau mencari besarnya momen akibat pergoyangan. Sehingga dari persamaan dasar kita jabarkan sampai kita cari namanya momennya. X2B itu nilainya adalah 3 delta EI per H kuadrat. Ini rumusnya. Itu kalau yang jepit sendi. Kalau yang jepit-jepit gimana, Pak? Kalau yang jepit-jepit gimana? Perhatikan. Jepit-jepit itu ada delta kecil di sini ya, teman-teman ya. Dari titik 1 ke 1 aksen. Otomatis ada namanya X1A dan ada namanya XA1 momennya. Otomatis kalau kita mau nyari luasan segitiganya, itu segitiganya nggak cuma satu. Kalau tadi satu gara-gara kan tumpuannya jepit sendi. Karena tumpuannya adalah jepit-jepit, berarti luasan segitiganya ada dua, Dek. Ya, ada dua luasan segitiganya. Yang satu titik beratnya di bawah, yang satu titik beratnya di atas. Kalau yang di atas menggunakan X1A, yang di bawah menggunakan XA1. Sehingga rumus deltanya itu adalah luasan dikali dengan titik berat kan? Luasan dikali dengan titik berat. X1A dikali H ini ya, per 2 EI dikali 2H per 3. Dikali 2H per 3. Dikurangin yang bawah. Dikurangin yang bawah, ini posisinya dikurangi X1A dikali H per 2 EI, yang bawah ini ya, dikali H per 3. Titik beratnya ini kan adalah H per 3. Nah, ini H per 3. Ini kalau dijabarkan intinya adalah dapat rumusnya adalah 6 delta EI per H kuadrat. Yang harus kalian ingat tuh ininya saja. Kalau jepit sendi tadi nilainya berapa, Dek? 3 delta EI per H kuadrat. Kalau jepit-jepit itu rumusnya jadi 6 delta EI per H kuadrat. Berarti jepit berapa kalinya ini? Jepit memiliki kapasitas, iya, jadi 2 kalinya.
Sendi hanya 3 EI per H kuadrat, sementara si jepit itu 6. Berarti ini 2 kali dari sendi. Gitu. Teman-teman ingat ya, jadi besarannya momen rumusnya adalah 3 delta EI per H kuadrat, sementara jepit itu adalah 6 delta EI per H kuadrat. Kesimpulannya, perhatikan, yang kalian harus ingat ya ininya saja. Ke depan yang harus kalian ingat adalah hasil akhirnya, prosesnya teman-teman cukup tahu. Ternyata proses penjabaran dari untuk mendapatkan rumus momen akibat pergoyangan itu seperti ini gitu. Teman-teman harus mengingat yang ini, 3 EI delta per H kuadrat sama 6 delta EI per H kuadrat. Sekarang kita langsung beranjak ke permasalahan soal yang ada. Teman-teman masih ingat ya, ini rumus yang di awal yang selalu saya ingatkan kembali bahwa ketika jepit sendi kemarin, ini namanya apa, Dek? Koefisien apa kemarin nyebutnya? Distribusi. Koefisien distribusinya, tolong diingat ya, kalau jepit sendi itu 3I per L, sementara jepit-jepit itu 4I per L. Ini jatuhnya untuk balok gitu. Untuk kolom yang mana, Pak? Untuk kolom yang mana kita lihat. Ya. Di sini ada permasalahan soal portal dengan tumpuan apa ini? Tumpuannya Sendi-sendi. apa? Sendi-sendi. Gitu. Yang kiri tingginya kolomnya 5 meter, yang kanan tingginya berapa ini, Dek? 3 atau 2 ya? 3 kayaknya ya. Tingginya 3 meter. Ada beban horizontal, beban angin bisa, beban gempa bisa. P sama dengan 2 ton. Bebannya P-nya itu adalah 2 ton. Panjang baloknya itu adalah 5 meter. Materialnya ini sama semua nggak, Dek? Material 1, 2, dan 3 sama semua nggak? Sama ya? Oke, materialnya sama semua. Dimensinya berarti tergantung ya, bisa sama, bisa nggak. Tapi kalau berdasarkan kekakuannya sama semua. Diminta untuk mencari momen dengan metode cross, seperti biasa. Lalu cari reaksi perletakan atau reaksi tumpuan. Lalu kita diminta untuk menggambarkan bidang momen, SFD, ini BMD, SFD, dan NFD, kalau ada. Kira-kira dari soal kita ini ada NFD nggak, Dek? Ada, Pak. Ada. Kenapa kira-kira kenapa ada? Ada bisa Karena menjawab? ada gaya Kenapa ada? gaya yang sejajar sama batang, Pak. Iya. Gaya horizontal. Mana itu, Reza? Yang P, Pak. P-nya Iya, ngarahnya ke benar. Oke, benar. Jadi karena ada beban sejajar dengan penampang gitu ya, kebetulan ini terjadi pada balok kita, elemen CD, otomatis ini akan menyebabkan adanya NFD gitu. Kalau kemarin kan kita dicontoh nggak ada ya, kebetulan ya. Tidak ada gaya horizontal. Tapi yang ini kita menemukan gaya horizontal. Berarti nanti akan ada gambar hitungan NFD dan gambar NFD-nya juga. Penyelesaiannya seperti apa? Penyelesaiannya, perhatikan teman-teman, akibat beban dari luar ya. Kita berbicara akibat beban dari luar. Koefisien distribusinya, titik kumpulnya di C, perhatikan. Dan ada titik kumpul di D. Ada titik kumpul di C dan ada titik kumpul di D. Yang menghubungkan antara elemen AC dan elemen DB. AC, CD, DB. Ketika titik kumpulnya di C, mu CA, perhatikan, CA dibanding CD, CA dibanding CD, itu nilainya adalah 3 EI per 5 sama 4 EI per 5. Dapat dari mana ini, Dek? Halo? Rumus dasarnya apa? Halo? Rumus dasarnya apa, Dek? Tiba-tiba ada angka 3 EI per 5 sama 4 EI per 5, rumusnya apa? Rumusnya apa? Zaki.
Halo Zaki, monitor. Iya, Pak. Zaki. Ini kan ada ada hitungan 3i/5 dan 4i/5 ya Zaki ya. Iya, Pak. Ini rumusnya dari mana, Dek? Ini rumusnya apa ya? Kenapa? Yang karena jepit sendiri. Iya, rumusnya apa? Zaki. Rumusnya apa, Zaki? Rumusnya apa, Zaki? Saya lupa, Pak. Lupa. Gimana dengan Sinta? Mana Sinta? Halo, Sinta. Apa? Iya. Rumusnya apa ini, Sinta? 4i/L ya, Pak. Siapa yang barusan ngomong? Zaki, Pak. Zaki. Yang mana yang 4i/L? Yang kiri apa yang kanan? Yang jepit-jepit ya, Pak. Yang jepit-jepit. Berarti yang mana? Yang CA apa CD? Yang kanan, Pak. Yang Jadi kanan ini. 4i/L gini. Iya, Pak. Kalau yang kiri, Sinta, itu 3i/L karena sendiri. karena sendi. CA sendi, CD jepit ya? Iya, Pak. Oke. Ini sendi, ini jepit. 3i/L. L-nya kebetulan tinggi, hanya 5. Yang ini CD juga panjangnya kebetulan 5. Jadinya seolah-olah pembaginya sama. Kalau sama seperti ini sebenarnya bisa langsung dicoret 5 sama 5-nya ya. 5 sama 5-nya. 3/4. 3/4. Totalnya 7. 3/7 sama 4/7. Perbandingannya nanti akan dapat nilainya adalah berapa persen? 0,43 dan 0,57. Ya, teman-teman ya. Dapatnya adalah 43% dibanding 57%. Gitu? Perhatikan di sini ya. Ini adalah koefisien distribusinya ketika di titik C. Kalau di titik D gimana? 4i/L. DC 5. 4EI, 3i/L DB-nya. Karena sendi, 3i/L. L-nya kebetulan tingginya 3. Ini 3 meter ya. Sehingga didapatkan persentasenya 44% dibanding 56%. 44% dibanding 56%. Ini adalah langkah seperti kemarin ya. Harusnya teman-teman nggak boleh lupakan ini. Berikutnya, cek momen primernya. Cek momen primernya. Di sini ada informasi. Karena gaya P itu bekerja pada apa ini? Titik hubung, maka momen primernya 0. Jadi tidak ada tabel distribusi momen akibat beban luar. Berarti semua momennya 0. Perlu diingat teman-teman, ketika teman-teman melihat tabel momen primer, momen-momen yang bekerja itu bebannya selalu tegak lurus ya, selalu berada pada elemennya, panjang elemennya, bukan pada titiknya. Kalau ini ada beban merata, berarti ada momen primernya. Kalau A ke B ada beban tegak lurusnya P, berarti ini ada momen primernya, ada momen primernya. Tapi kalau gaya bekerja seperti ini atau gaya bekerja pada seperti ini kondisinya, otomatis ini tidak ada momen ya. Tidak ada momen primer, tidak ada momen primer. Ada perbedaan yang harus teman-teman ingat. Kecuali kalau dari soal ini saya modifikasi, misal di sini saya kasih beban merata seperti ini. Nah, ini baru ada momen primernya.
Karena saya memberikan contoh dari beban P-nya dulu, ini tidak ada momen primer. Sehingga kita bisa melanjutkan yang namanya menghitung pendel. Menghitung pendel. Dengan adanya P sebesar 2 ton yang arahnya ke kanan, perhatikan, P 2 ton yang arahnya ke kanan, otomatis di titik C, perhatikan teman-teman, ada pendel, ini sebutnya kodenya H, C, berarti adalah di titik C. Berarti kalau P-nya arahnya 2 ton ke kanan, berarti HC0-nya arahnya harusnya kemana, Dek, reaksinya? Reaksinya harusnya Kiri. kemana? Ke kiri ya. Tolong diingat, nanti kalau ada soal, teman-teman cek gaya horizontalnya arahnya kemana. Berarti menghitung pendelnya, teman-teman harus cek arahnya berlawanan, karena ini merupakan reaksi. Berarti HC0-nya itu adalah besarnya adalah 2 ton, arahnya ke kiri. Langkah berikutnya yang teman-teman harus lakukan, teman-teman harus menghitung yang namanya apa ini? Teman-teman ingat nggak ini? Ada XCA, ada XDB. Itu artinya apa sih? XCA itu apa, Dek? XCA itu artinya apa, Dek? Momen. Apa? Reza? Momen. Momen ya. Teman-teman yang lain, tolong juga perhatikan ya. Apalagi yang off-cam ini, saya tidak bisa melihat secara detail pergerakannya. Suaranya juga nggak ada. Ya nanti sekali saya sampling. Harusnya kalau ngikutin paham ya. Ini adalah momen. Karena tumpuan A dan B itu sama-sama sendi, berarti yang ada itu hanya momen XCA. Sementara XAC itu nggak ada. Dan XBD itu juga nggak ada. Perhatikan ya. Yang ada itu hanya momen XCA dan momen XDB. Perbandingan momen XCA dibanding XDB, perhatikan, masih ingat teman-teman rumus momen ketika tumpuannya adalah jepit sendi. Rumusnya apa, Dek? Momen ketika tumpuannya jepit sendi dan momen ketika tumpuannya adalah jepit-jepit. Saya mau tanya, hai Helmi. Halo Helmi. Helmi. Halo Helmi. Are you there? Emang nggak ada Helmi ya? Yoga. Hai Yoga. Halo Yoga. Nggak ada juga. Hai Nawang. Hai, Pak. Iya. Nawang, rumus yang di sini tadi masih ingat nggak Nawang? Ketika kita Ingat, mau mencari momen, tumpuannya adalah jepit sendi Nawang. iya. Rumusnya apa, Dek? 3 delta EI per H kuadrat. H kuadrat. Kenapa pakai H, tidak pakai L, Dek? Eh, karena, Elemen AD. Elemen A iya, ini apa sih kodenya? C ya, sorry. Karena ke elemen AC itu merupakan kolom ya, Nawang. iya, Pak. Makanya Karena pakai kolom. kodenya adalah si H. Kalau nanti pakai L, ya itu berarti si balok. Gitu, Nawang? Iya, Pak. Oke, terima kasih. Berarti mendengarkan Nawang, meskipun off-cam ya. Raiza. Halo, Raiza. Iya, Pak.
Ya, Raiza, kalau momen yang untuk jepit-jepit rumusnya? Rumusnya berapa? Tadi saya ngasih kata kunci ya. Berapa kalinya nilai jepit? Bisa di-spill Jati? 2 kalinya. Dikasih spill tuh. Berarti nilainya berapa? Yang saya tanya terakhir tadi siapa? Rista ya? Iya, Kak. Kok Reza? Rista. Satunya siapa tadi sebelum setelahnya Rista? Raiza. Halo Raiza. Berarti kalau jepit-jepit nilainya berapa dek momennya? 6 delta EI per H kuadrat kan, Pak? Oke. 6 delta I per H kuadrat. H kuadrat atau H? Ristang. Sama Rai. Namanya kok mirip sih? Raiza. Raiza, benar. Barusan yang saya tanya siapa namanya? Betul, Pak. Iya. H aja atau H kuadrat? H aja atau H kuadrat? Aja, Pak. Aja. H kuadrat ya? Tidak H aja ya? Ada unsur kuadrat ya? Benar nggak Verdiku? Halo, Verdiku. Ya, Pak. Rumusnya H aja atau ada kuadratnya? Ada kuadratnya, Pak. Ada kuadratnya ya. Ini ya. Sehingga kalau saya lanjutkan dari permasalahan ini, XCA dibanding XDB itu rumusnya karena ini dua-duanya sendi, kita pakainya berarti yang ini. 3 delta I per H kuadrat. 3 dikali delta I per H. H miliknya CA itu 5. Dikuadratin 25. Sementara 3 delta I miliknya DB, DB itu 3, 3 kuadrat itu 9. Sehingga kalau dihitung secara desimal, dapatnya adalah 0,12 dibanding 0,33. Coba dicek, Dek. 3 bagi 25 berapa, Dek? Benar nggak? 0,12. Bener, Kak. Bener, Pak. Ya, kalau 3/9 itu kan 1/3, berarti 0,33 ini udah benar ya. Sehingga dari hasil desimal aslinya ini, kita buat perbandingan. Kita buat perbandingan. Misal, XDB-nya itu adalah 1, perhatikan. Misal, XDB-nya itu adalah plus 1X, gitu maksudnya ya. Pahami ya. Misal XDB-nya itu adalah plus 1X, atau nilainya 1 gitu aja, berarti 0,12 kurang dari 1 kan? Benar nggak teman-teman? Kalau 0,33 itu 1, berarti 0,12 berapa? Berarti 0,12 itu adalah 0,36X gitu. Jadi kita punya perbandingan XDB itu adalah 1X, sementara XCA itu nilainya adalah 0,36X. Kenapa kok tandanya sama-sama plus? Karena pergerakannya ini kan searah jarum jam semua momennya ya. Ini adalah X positif, ini 0,36X positif. Ini perbandingan. Kenapa kok seolah-olah dibikin perbandingan juga? Karena nanti kalau teman-teman menghitung yang namanya struktur dengan akibat pergoyangan, teman-teman tuh membuat 2 tabel distribusi gitu. Kemarin kan di soal sebelumnya, latihan kita tabel distribusinya hanya 1 tabel kan teman-teman? Tabel distribusi momen kemarin loh, itu kan cuma 1. Kalau di sini, teman-teman nanti harus ngerjainnya 2. Ngerjainnya harusnya 2. Kita lihat berikutnya. Kalau sebelumnya akibat goyangan kita dapat perbandingan momennya seperti itu, berikutnya berarti koefisien distribusi itu sama dengan yang di atas tadi, teman-teman. Sama-sama yang di atas. Di atas tuh maksudnya mana? Yang ini loh. Ya. CACD. CA-nya 0,43. CACD. DB. Oh, ini DB, sorry ya. Oke, kepakai semua. CACB 0,43, 0,57, DC, DB itu 0,4,
dan 0,56. Ini akan kita pakai sama. Berikutnya, teman-teman harus bikin tabel distribusi momen goyangnya. Saya tadi menyampaikan, kalau teman-teman menjumpai struktur yang memiliki goyangan, distribusi akibat momen primernya. Kenapa? Karena momennya 0. Nanti kalau teman-teman menjumpai struktur yang ada beban, merata beban titik di sepanjang elemennya, berarti teman-teman harus membuat tabel distribusi juga. Nanti kita coba soal yang memiliki komponen itu ya. Sekarang kita teruskan ini terlebih dahulu. Ini adalah tabel distribusi yang kedua sebenarnya. Ini adalah tabel distribusi yang kedua. Yang pertama itu harusnya yang akibat momen primernya. Kalau yang kedua ini adalah akibat momen goyangnya. Sebentar, baterai saya lemah. Saya lanjutkan kembali. Suara saya terdengar, Dek? Terdengar, Pak. Oke. Teman-teman ingat ada titik ya, di sini ada titik C dan ada titik D gitu ya. Ini jembatannya. Kita tuliskan bentangnya dulu atau batangnya, batang CA, batang CD. Kita lihat ya di soalnya. CA, CD, DC, DB. CA, CD, DC, DB. Nilai mu-nya di titik C itu ada 0,43 dan 0,57, di titik D itu ada 0,44 miliknya DC dan 0,56 miliknya DB. Langkah ini harusnya aman ya. Berikutnya, kita tidak punya namanya momen 0, teman-teman. Perhatikan. Kita tidak punya yang namanya momen 0. Sehingga di sini kita tuliskan momen X. Momen X-nya itu nilainya adalah plus 0,36X. Ingat di awal tadi ya, kita punya nilai momen. Tapi kita belum tahu nilai momennya itu posisinya berapa. Karena di sini kan masih ada unsur rumusnya adalah 3 delta I per H kuadrat. Rumusnya kan ini. Ya kan? Kita belum tahu nilai deltanya berapa. Sehingga dibuat ya namanya perbandingan momen. Ketika kita sudah punya perbandingan momen ini, nanti kita akan cari gitu. Ini kan plus 0,36X miliknya si CA, miliknya si DB itu adalah plus X. Perhatikan ya. DC dan DC itu nggak ada 0. Ingat ya, di sini momennya, momen yang kita miliki hanya CA dan DB. Kita tidak punya momen AC dan BD. Kita tidak punya momen AC dan BD. Kita tuliskan seperti ini. Ini aman. Berikutnya, kita akan mencari yang namanya minus negatif mu dikalikan dengan momen X-nya akibat pergoyangan. X itu akibat pergoyangan ya teman-teman ya. Akibat goyangan. Kalau yang kemarin 0 itu, M0 itu akibat beban luar atau momen primer. Sehingga kita ngerjainnya dari mana? Terserah. Mau ngerjain dari titik C boleh, miliknya 0,36, atau ngerjain dari miliknya si D, yang X-nya. Kebetulan di contoh soal ini memulainya adalah dari titik D. Kita lihat dari titik D. Di titik D itu teman-teman harus lihat momen total dari ini. 0 ditambah X berapa, Dek? 0 ditambah X. X aja ya.
Nanti kita langsung cari aja, teman-teman. Makanya di sini plus X ya. Kalau yang di sini plus 0,36 ditambah 0, ya di sini 0,36X. Sehingga 0,44 dikali X ya berarti min 0,44X. Jangan lupa minusnya ya, berlawanan. Min 0,44 berarti yang kanan min 0,56. Min 0,56. Saya sebelumnya mau tanya dulu, Dek. Ini kan ada CA, CD, DC, DB. Kenapa di sini AC-nya nggak ditulis, Dek? Di sini kenapa BD-nya nggak digambarkan juga batangnya? Ada yang bisa menjawab? Yang bisa menjawab nilai plus dari saya. Tidak perlu saya tunjuk. Karena nggak ada bagian tumpuannya. Siapa yang jawab barusan? Reza, Pak. Iya, kenapa Reza? Boleh diperbesar suaranya, Dek? Yang BD itu karena nggak ada eh, momennya ya, Pak. Yang Daerahnya. mana? EC dan BD. Iya, Pak. Kenapa? Nggak ada momennya. Karena nggak ada, karena bagiannya itu dia disendi gitu, Pak. Di sendi. Oke. Good job ya. Nilai plus Reza dari saya. Sebagai catatan nanti penilaian akhir. Ya, karena di AC dan di BD, ini kan sendi. Pun kalau teman-teman mau tulis, nggak ada gunanya. Karena dia tidak boleh menerima momen nanti kan. Sehingga di sini tidak ada yang namanya tabel kolom AC dan kolom BD ke bawahnya. Hanya ada CA, CD, DC, DB. Kalau teman-teman mau tulis ya monggo, tapi tetap nol aja. Perhatikan di sini, selama ini kan kita tahu bahwa ketika kita sudah menghitung satu baris ini, kita harus bagi ke kanan, bagi ke kiri gitu kan. Ingat, ini nggak bisa dibagi ke kanan. Kenapa? Karena itu sendi dia. Karena dia sendi. Pak, bukannya kemarin meskipun sendi dapat pembagian ya? Hati-hati. Ini khusus akibat pergoyangan. Ini adalah akibat pergoyangan. Karena kita tahu konsepnya, akibat pergoyangan, tumpuan sendi itu tidak mampu, tidak memiliki momen akibat pergeseran horizontal tadi di sambungan dan perletakan. Tapi dilihat perletakannya apa. Kalau perletakan sendi nggak ada. Sehingga yang dibagi ke bagi kedua ke kiri itu 0,44, dibagi dua adalah minus 0,22x. Dari sini perhatikan, kita akan menghitung lagi. Ya, kita akan menghitung lagi nilai ini. Set. Nilai ini dapat dari mana, Dek? Ada yang tahu? Nilai ini dapat dari mana? Halo? Bisa bantu? Nilai ini dapat dari mana? 0,57 dikali 0,14x bukan, Pak? 0,57 dikali 0,14x. Iya. 14x-nya dapat dari mana? Sementara kita tahu tadi penjumlahan pertama tadi kita baru mencapai 0,36 ya. Dapat dari mana? 14x-nya dapat dari mana? Kok tiba-tiba yang dipakai 0,14 bukan minus 0,22? Ayo, dilihat, diteliti, dihitung. 0,14 itu didapat dari 0,57 dikurang 0,43 bukan, Pak? 0,57 dikurangi 0,43. Bukan. Itu mu. Mu itu hanya untuk sebagai pengali, tidak boleh pengurangan. Mu itu hanya koefisien ya, hanya koefisien distribusi deh. Hanya persentase dia. Sementara yang 0,36 ini kan momen, 0,14 ini juga momen kan? Pertanyaannya, Pak, kalau 0,36 dikurang 0,22 dari situ ya, bukan ya, siapa tadi barusan? Rista, Pak. Rista. Benar. Jadi tadi yang baru kita jumlahkan itu adalah plus 0,36 ditambah 0 gitu. Kalau teman-teman mau menghitung langsung kali 0,43 dan 0,57 boleh, tapi jangan lupa ada yang namanya distribusi dari mana ini tadi? Distribusi dari jembatan D kan? Benar nggak? Ini
sebenarnya harus kalian total dulu sebelum dihitung jadi sebaris bawahnya. Nah, 3 angka ini harus ditotal. Sehingga kalau ditotal 0,36 X ditambah 0 dikurangi 0,22 itu adalah positif 0,14 X. Bisa dipahami? Bisa ya? Sehingga kalau udah dapat 0,14 X tinggal dikali 0,57 dapatnya minus 0,08. Kenapa minus? Berkebalikannya. Rumusnya aja minus 0,08. 0,14 X dikalikan 0,43 dapatnya 0,06. Jangan lupa tandanya minus. Yang ini tidak bisa didistribusikan ke kiri karena sendi. Yang ini bisa didistribusikan ke kanan setengah dari 0,08 minus 0,04 X. Kalau mau diteruskan lagi, teman-teman, minus 0,04 ini sudah boleh langsung dikalikan faktornya lagi. Ya, 0,04 dikalikan 0,44 hasilnya 0,02 minus tandanya berkebalikan plus yang minus 0,04 X dikali 0,56 dapatnya adalah 0,02 juga. Kenapa kok angkanya mirip? Karena ini kan angkanya kecil dikalikan faktor yang mendekati sama. Hampir sama-sama 50% kan ini pendekatannya. Makanya pembulatannya dapatnya 0,02. Tandanya berkebalikannya. Nah ini distribusikan ke kiri, ini distribusikan ke kanan, tapi dia tidak menerima. Ini tidak menerima tadi. Kalau berarti apa yang harus dilakukan? Mana yang harus dikali, Dek? Saya mau tanya siapa ya? Kalau saya mau meneruskan satu langkah lagi, Wisnu, Hai Wisnu. Iya, Pak. Iya. Kalau saya mau meneruskan lagi, mana yang harus saya olah? Angka mana yang harus saya olah? Angka mana, Wisnu? Mana Wisnu? Hai Wisnu. Mana guys Wisnu, Dek? Wisnu hadir. Hadir, Pak. Iya. Saya tanya apa tadi Wisnu? Yang diolah yang mana lagi? Iya. Mana yang diolah? Setelah baris ini selesai. Yang harus saya olah yang mana? Kalau saya mau melanjutkan satu baris lagi. Yang 0,0 Hmm? Yang mana, Dek? 0,14 dikali 0,57. 0,14 dikali 0,5? 57. 57. Benar nggak siapa ini? IEG itu siapa, Dek? IEG itu siapa? Saya Pak Iya, Julian iya. Ramdan Pak. Saya Benar lupa nggak ini. yang diolah? Katanya Wisnu. Bener Pak. Apa? Yang diolah mana? Yang diolah mana tadi, Julian? Hai, Julian.
Bener nggak, Julian? Pak, kalau dikali 0,01 itu dikali 0,08 bisa, itu bukan Pak? Siapa barusan, Dek? Rista Pak. Rista, yang plus 0,01 ini. Iya Pak, dikali dengan 0,08. Kenapa kok 0,08, Dek? Karena ngambil ngikutin dari sebelumnya itu dari tengah gitu Pak. Jadi ngambil ke tengah lagi. Terus Hati-hati, bagi-bagi lagi. hati-hati rumusnya. Rumusnya itu adalah momen dikalikan dengan apa ini, Dek? Mu. Mu Pak. Mm-mm. Kalau kamu ngambil angka plus 0,01 X-nya tadi udah bener, tapi pengalinya bukan 0,08, tetapi pengalinya 0,14 Pak. bukan 0,14. 0,14 itu momen kan? 0,06 Pak. 0,06. Siapa 0,06? Rista Pak. Bukan 0,06. Ada yang tahu yang mana? Ingat rumusnya? Rumusnya itu adalah momen dikalikan dengan mu. 0,08 itu momen. 0,01 X itu momen. Dikali 0,06 X itu momen. 0,57 Pak. Ya, siapa barusan ngomong? Rista. Iya, harusnya yang dikali itu 0,057. Ya, berarti nanti kalau saya melanjutkan perintah lagi satu baris, ya berarti 0,01 X dikali 0,57. Jangan lupa hasilnya minus. Kenapa kok minus? Kebalikan dari tanda plus momen 0,01 X. Bisa dipahami? Siapa tadi? Wisnu sama Julian. Bisa Pak. Mohon maaf Pak, tadi suaranya nggak masuk. Ya, Wisnu dan Julian gitu ya. Iya Pak. Oke, berarti nanti kalau diterusin ke kiri, berarti kan 0,43 dikali plus 0,01 X. Hasilnya berapa? Berkebalikan, minus. Hati-hati teman-teman ya. Kalau nggak paham, tolong tanya. Jangan diem saja. Nanti udah terlanjur kepalang, karena nanti UAS itu materinya portal. Materinya sudah portal loh yang keluar. Harusnya teman-teman sudah terbiasa untuk mengolah yang namanya tabel distribusi momen. Kalau sudah dapat momen sih sebenarnya udah aman ya. Tapi proses tabel distribusi ini biasanya banyak yang teman-teman itu ngaliinnya salah gitu. Hati-hati. Jadi kalau ini diterusin, kemarin batasnya nerusinnya sampai nilainya berapa sih, Dek? Standar deviasi kita itu maksimal berapa persen? 10%. 10%. Nah, kalau nanti hasilnya lebih dari 10%, ya teman-teman harus melanjutkan lagi. Jangan hanya 1, 2, 3. Jangan sampai 3 baris saja, berarti lebih lagi. Gitu. Tergantung kondisinya. Kalau sudah, otomatis new MX, min mu MX, otomatis kita akan dapat namanya MX perataan yang sudah didistribusikan gitu. 0,36X dan plus X tadi itu adalah momen yang belum didistribusikan. M akhirnya setelah didistribusikan, ya, perhatikan, kita coba benar nggak 0,36X dikurangi 0,06X hasilnya benar nggak 0,3X positif deh. Benar atau salah? Ini benar atau salah? Benar atau salah? Benar ya? 0,36X dikurangi 0,06X hasilnya adalah plus 0,3X. Benar? Benar apa betul? Benar, Pak. Benar. Benar Pak. Berikutnya 0, ini 0 ada. 0 dikurangi 0,22X dikurangi 0,08X ditambah 0,01, apakah hasilnya benar? Minus 0,3X. Coba cek.
Benar atau salah? Dua sembilan ya harusnya. Benar apa salah, Dek? Iya, Pak. Minus Iya Pak, 0,29. Oke, berarti ini harusnya 29. Berikutnya, 0 momen ya, ditambah. Ini bukan ditambah, dikurangi 0,44 X, dikurangi 0,04, ditambah 0,02. Berarti berapa? Ini sama ini, jadi sisa minus 0,22, 44 ditambah 2, 46. Bener ya? Minus Benar, Pak. 0,46. Pak. Oke, berikutnya, plus 1X dikurangi 0,56, ditambah 0,02. Ini aja sisanya 44 ya. 44 ditambah 2, 46. Benar? Benar, Pak. Betul, Pak. Berarti di sini plus 0,46X. Berarti yang kita koreksi yang ini saja tadi ya. Ini hanya faktor pembulatan sepertinya. Sehingga kalau teman-teman lihat, momen di titik C dan di titik D itu harus 0. Coba lihat di C. Plus 0,3 dikurangi 0,3, 0,29, mendekati 0 nggak? Iya, Pak. Berarti ini masih batas toleran nggak, Pak? Ya lihat aja teman-teman, perhatikan. Perhatikan, 0,30X, ini kan plus, dibagi minus 0,329 ya. Nilainya berapa, Dek? Plus minusnya nggak usah diperhatikan. X-nya coret. 0,3 dibagi 0,29 berapa, Dek? 1,03. Berarti maknanya adalah 1 ini 100%, 0,3 ini berarti berapa persen? Berapa persen? Berapa persen? Bukan 3%, berarti 0, 0,3, Pak. ya, berarti aman nggak? Memenuhi ini nggak? Memenuhi. Memenuhi, Pak. Berarti boleh, nggak apa-apa gitu loh. Jangan sampai dibulet-buletin. Sebenarnya nggak maksa untuk dibulet-buletin, karena kan kita biasanya menggunakan 2 digit, 2 desimal. Kalau teman-teman mau pakai 3 desimal juga boleh, monggo. Kalau ini 46 bagi 46, 1 nggak? 1. Berarti ini 100% kan? Berarti nggak ada selisih ini. Ya, selisih itu dikatakan kalau lebih dari 100%. Nah, ini lebihnya. Gitu. Mau menggunakan A kurangi B dibagi B, ya monggo silahkan. Kalau saya kelamaan, kenapa nggak langsung aja dicek? Besar bagi yang kecil, sisanya itu adalah berarti selisihnya, perbandingannya, perbedaannya, deviasinya. 46 bagi 46, 1 berarti dia tidak memiliki standar deviasi 0, berarti bagus. Gitu ya. Berarti kenapa kok hitungan ini berhenti? Karena ternyata setelah dicek, standar deviasinya sangat kecil gitu. Setelah dapat yang ini, teman-teman, tiba-tiba di bawahnya ada MX lagi. Perhatikan ya. Perhatikan 3 tabel yang ini. MX-nya 2,86, min 2,86, 4,38, plus 4,38. Oke. M0-nya 0,000. Kalau ini teman-teman tahu kan. Kenapa 0? Kenapa 0? Halo? Kenapa momen akhir primernya 0? Karena T-nya horizontal. iya, nggak ada beban yang bekerja sepanjang bentangnya, hanya bekerja pada titik ya, sehingga momen primernya nggak ada. Terus momen X-nya kok dari 0,3X tiba-tiba jadi 2,86. Kira-kira gimana caranya, Dek? Ada yang tahu nggak? Momen X-nya awalnya ada unsur X, tiba-tiba tidak ada unsur X-nya. Dapat dari mana? Berarti teman-teman harus nyari X-nya dulu kan? Benar atau salah? Iya, Pak. Halo? Teman-teman berarti harus nyari X-nya. X-nya dapat dari mana ya? Di awal itu sejak awal sudah ada X-nya. Ya, rumusnya ini kita misalkan karena kita belum tahu nilai momen sebenarnya. Teman-teman lihat ini. Teman-teman lihat ini. Sebentar saya cek dulu. Oke. Ini ada menghitung pendel, teman-teman. Perhatikan, ada menghitung pendel. Yang teman-teman harus ketahui adalah X ini itu ternyata
kita dicari dulu, nggak bisa langsung diisi di tabel seperti ini. X-nya dapatnya dari mana? Perhatikan di awal tadi, kita tahu bahwa momen akibat bergeseran tadi, perhatikan, kita tahu bahwa nilainya momen di titik C itu adalah 0,3 X. Benar nggak ini, Dek? Lihat, CA. Momen di CA adalah 0,3 X. Benar atau salah ini? CA? 0,3. Oke. Lalu ada momen CD. CD berapa ini? 29. 0,29 harusnya. Oke. DC 0,46. Benar? Benar. Lihat tandanya ya teman-teman ya, supaya paham ya. Perhatikan. Ini 0,3. 0,3. Yang ini 0,3 juga. 0,3. Yang di DC 0,46. DC 0,46. DB berapa DB? 0,46. Oke. Berhenti di sini dulu. Ini paham kan dapatnya dari mana? Dapat dari hitungan tadi. MX-nya. Tapi teman-teman jangan perhatikan yang 3 baris bawah dulu. Karena ini belum dapat X-nya. Kita harus nyari nilai X-nya ini berapa sebenarnya gitu. Oke. Terus teman-teman perhatikan. Tiba-tiba di sini ada minus, ini ya ke kiri 0,06, ini ke kiri juga 0,15. Ini ada 0,06 dan ada 0,15. Ini dapat dari mana, Dek? Ada yang bisa tahu? Dapat dari mana? P kalian tadi arahnya kemana, Dek? Kanan, Pak. Ke kanan. Di sini, di titik C kan? Oke. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Paham, Pak. Oke. P-nya 2 ton. Ini bekerja pada titik AC kan? Benar nggak? Bekerja pada titik AC boleh kan? Di titik C tepatnya. Oke, karena ini ada momen, perhatikan, karena ini ada momen arahnya mana? Berlawanan atau searah jarum jam? Berlawanan. Berlawanan. Supaya struktur ini seimbang, berarti harus ada pergerakan gaya yang bergerak menjadi momen berkebalikan dengan tanda ini. Ini tadi berlawanan atau searah? Berlawanan. Saya gambarkan ya. Set. Gini kan, muternya. Berarti harus ada gaya yang berputar berkebalikan tandanya dengan si tanda yang berlawanan. Berarti searah jarum jam ya? Kalau searah jarum jam, P-nya ini kan udah searah jarum jam, muter ke sini. Saya jepret. Paham nggak maksudnya? Paham teman-teman? Paham, Kalau Pak. ini tandanya berlawanan jarum jam 0,3, berarti harus ada gaya yang memiliki jarak terhadap A ke C muter searah jarum jam. Dapat 0,06 X ini dapat dari mana? Teman-teman tahu nggak tingginya ini berapa tadi? 5 meter. Berarti gaya kali jarak. Gaya kali jarak. Ini hanya analogi ya. Analogi kenapa kok di situ harus ada. Perhatikan, ini tiba-tiba dapat 0,06 X. 0,06 kalau dikali 5 sama 0,3 nggak? Sama nggak, Dek? Iya. Berarti nyarinya itu adalah P sama dengan momen dibagi dengan jarak. Ya, karena gaya. Momen kan gaya kali jarak. Berarti untuk cari P itu momen kali bagi jarak. Momennya berapa ini? 0,3. Dibagi dengan jaraknya berapa? 5. Dapatnya berapa? 0, ini makanya dapat tiba-tiba ujung-ujung 0,06 X. Kenapa arahnya ke kiri? Saya ngomongnya tadi sudah selesai ya. Baru saya tadi ngomong, kenapa arahnya ke kiri? Karena melawan
Melawan apanya? Melawan P-nya. Melawan momennya. Melawan? Melawan momennya. Kalau momennya ke kiri, P-nya ini geraknya harusnya ke kanan. Jadinya Kanan. strukturnya seimbang gitu loh. Jadi struktur ini diam di situ. Kalau yang di sini 0,46 dibagi 3 benar nggak dapat 0,15? Cek. Cek and recheck. 0, oke, pendekatan mungkin. Coba 0,46 bagi 3. 0,153. Nah, berarti pembulatan ya. Berarti benar ini adalah 0,15 X. Kenapa kok ini arahnya ke kiri? Karena momennya arahnya ke mana? Berlawanan jarum jam. Berarti gayanya ini harus muter ke sana searah jarum jam. Baru dikatakan seimbang. Gitu. Jadi ternyata, perhatikan, dengan adanya beban P sama dengan 2 ton, ternyata reaksi yang didapatkan, perhatikan, reaksi yang didapatkan itu kalau ada, ini namanya aksi ya. Ini namanya apa, Dek? Reaksi. Ini juga namanya reaksi. 0,6 X ditambah 0,15 X dapatnya berapa X, Dek? 0,21. Jadi gini loh, P-nya ke kanan sebesar 2 ton. Reaksinya, ini saya tulis aksi ya. Ini reaksi. Reaksinya totalnya adalah 0,21 X. Benar? Ke kiri. Berarti X-nya bisa dicari nggak? Halo? X-nya bisa dicari nggak? Bisa, Pak. Bisa. Caranya gimana? 0,21 X itu sama dengan 2 ton, Pak. Berarti X-nya berapa, Dek? 2 dibagi 0,21. Nilainya berapa? Tolong bantu hitung. 9,5 Pak. 9,5, Pak. 9,5. Inilah nilai X-nya. Coba kembali ke sini. Ini benar nggak kalau dikali 9,5 hasilnya itu, Dek? Benar nggak? Betul. Ya. Yang 0,46 benar nggak? Dikali 9,5 dapatnya ini. Betul Pak. Betul. Nah, barulah teman-teman boleh menghitung lanjut lagi gitu. Pak, boleh nggak tabel ini saya misah sendiri setelah saya menghitung ini, Pak? Pendel, boleh. Jadi teman-teman berhentinya sampai tanda panah ini. Momen X akhir, tapi kondisinya masih ada unsur X-nya. Habis itu saya ngitung dulu ini aja lah, Pak, biar enak dapat X-nya. Baru setelahnya saya bikin tabel lagi. Boleh, terserah. Ya, ini jatuhnya maju mundur. Tapi kalau teman-teman mau lanjutkan mundur, boleh. Gitu. Ya. Berarti kalau ini, perhatikan, saya kembali ke sini lagi ya. Dari gambar yang pertama ini, otomatis kan reaksinya tadi ke kiri yang A, yang B juga ke kiri ya, Dek ya. Berarti sebenarnya gaya pendelnya akibat pergoyangan, perhatikan, HC. HC. Gaya pendel akibat pergoyangan di titik C, X itu pergoyangan. Kalau di awal tadi kan 0 ya. Ini adalah 0,21 X. Arahnya kemana tadi? Karena ini ke kiri, berarti ini harusnya kemana? Kanan. Ke kanan gitu loh. Setara dengan P-nya kita tadi gitu. Oh, akibat pergoyangan tadi, nilainya itu adalah 0,21 X gitu. Sebenarnya X-nya berapa? Dicari bisa ini. Sehingga kalau ini di total, deh, di total antara MX dan M0, 2,8 ditambah 0 ya tetap. Hasil inilah yang nantinya akan kita pakai ya. Ini yang akan kita pakai dalam proses menghitung yang namanya reaksi perletakan. Nah, ini nggak perlu saya jelaskan ya. Ini tadi sudah saya jelaskan di sini. Sudah saya bantu hitung di sini. Teman-teman nggak usah pakai ini. Ya, kalau mau dibaca, sekedar dibaca, silakan. Esensinya sama. Esensinya sama. Lanjutannya,
adalah menghitung reaksi perletakan. Teman-teman lihat gambar ini, jangan bingung dulu ya. Biasakan lihat gambar per satu-satu supaya nggak bingung. Saya copy dulu deh. Saya copy dulu. Kita mulai dari awal supaya teman-teman nggak bingung angka-angka ini dapatnya dari mana. Suara saya masih kedengaran jelas ya? Jelas, Masih, Pak. Pak. Oke. Saya akan mulai dari, oke, ini saya hapus saja lah ya. Kalau enggak, sebagai acuan nggak apa-apa. Tapi saya kecilkan. Kita akan mulai bareng-bareng. Kira-kira kita bisa mendapatkan angka itu nggak sih? Terus dapatnya dari mana? Intinya itu. Slide saya ada coretan, nanti silakan saya share, pahami sendiri ya teman-teman ya. Saya nyoretnya pakai note, jadi tersimpan di slide saya. Oke, kita mulai. Bismillah. Pelan-pelan ya. Kita punya strukturnya seperti ini kan? Benar atau salah? Titik apa ini, Dek? A, B, C, D. Sorry, ini D. Benar seperti ini? Benar, Saya Pak. pecah-pecah ya. Ini namanya free body diagram. Kolom, balok, kolom. Yang sudah kita hitung tadi itu kan momennya ini nih. Momennya kan sudah kita hitung tuh. 2, berapa ini, Dek? 2,86. Itu di titik C ke A. Di titik mana? C ke A. Berarti ke sini. Set. 2,86. Satuannya ton meter. Harusnya ditulis ya. Oke. Ini berlawanan jarum jam. Berarti yang di sini satunya searah jarum jam. Berarti momennya ke sini. Set. 2,86 ton meter. Itu di titik CD. Benar nggak di CD? Perhatikan, momen di CD. CD. Minus 2,86. Gitu ya. Kalau sudah, perhatikan. Sekarang momen DC. Momen DC mana? Momen DC nilainya min 4,38. Berarti 4,38. 4,38 berarti seperti ini arahnya. Kalau tandanya tadi negatif, berarti ini searah jarum jam. Positif ya. Ini searah jarum jam. 4, berapa tadi, Dek? 38. Ton meter. Tulisan saya jelas nggak ya? Sorry kalau tulisannya jelek. Ini searah jarum jam, berarti satunya berlawanan jarum jam. Set. Bener nggak segini? Berlawanan jarum jam ya. Set. Bener. Ini searah jarum jam. Set. Biasanya yang kita gambar dari grafik di sini tuh tandanya berlawanan semua, Dek. Kalau ini plus jadi negatif, kalau ini negatif jadi plus, kalau ini negatif jadi plus, ini plus jadi negatif. Contohnya ini, CA, positif. CA-nya positif. Tapi gambarnya apa, Dek? Tandanya ini Negatif. berlawanan, gitu ya. Kata kuncinya supaya besok cepat gambarnya. Pak, saya bingung gambarnya ini gimana sih, Pak? Lihat aja nilainya. 2,86 positif, berarti gambarnya negatif. Negatif itu berarti apa? Berlawanan jarum jam. Spread. CD tadi nilainya negatif, Pak. Berarti searah. DC tadi posisinya negatif, Pak. Berarti searah. DC tadi posisinya nilainya apa, Dek? DB, sorry. DB nilainya apa? Positif. Positif. Berarti gambarnya berlawanan. Saya jebret. Paham? Paham, Pak. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Awalnya ini yang digambarkan. Awalnya ini. Jangan lupa, berikutnya kita tadi kan sudah mendapatkan hasil 0,06x dan 0,15x ya, Dek ya. Itu bisa dicari nggak kalau x-nya udah ketemu tadi? Bisa. Berapa? Tolong dibantu ngitung saya. Yang kiri 0,06, yang kanan 0,15. Berapa? 0,06. 0,57. Iya. Benar nggak ini hasilnya 0,57? Benar ya? Benar. Satuannya apa, Dek? Ini momen. Yang ini gaya. Gaya satuannya? Ton. Ton.
Ini jangan ditiru ya, ini nggak ada satuannya. Saran saya teman-teman gunakan satuan juga. Berarti kalau ini udah 0,57, satunya berapa? Langsung aja sih. Ini kan sudah ada gaya 2 ya tadi, Dek ya. Ini ada gaya 2 ton. Berarti 2 dikurangi 0,57 berapa? Nah, ini 1,46. Kalau nggak mau, ya ngitung aja lagi dari ini. 0,15 X dikali 9,5. Sama hasilnya. Aman sampai sini? Aman, Pak. Aman. Oke. Berikutnya. Oke. Kita mulai dari yang AC, teman-teman ya. Kita akan pecah ya. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama itu ada titik A dan ada titik C. Ada momen di sini sebesar berapa itu? 2,86 ton meter. Di sini ada gaya sebesar 0,57 ton. Berarti kalau ini ada gaya yang ke kiri, berarti harus ada gaya yang ke kanan nggak, Dek? Kalau ini ada gaya yang ke kiri, berarti di sini harus ada gaya yang ke kanan nggak? Iya, Pak. Iya. Nilainya berapa? 2 ton. 0,57. 0,57. 0,57 juga. Jangan lihat duanya ya. 2 itu kan beban dari luar. Sebenarnya hanya membantu untuk kalian dapat 1,46 ditambah 0,57 ini loh. Paham ya? Ini saya coret kembali kalau kalian bingung. Jangan dipakai lagi nih. Ya. Saya hapus dulu aja deh. Ini. Hati-hati. Oke. Jadi, tingginya berapa ini, Dek? 5 meter. 5. 5 meter gitu. 5 meter, Nah, ini Pak. iya, 0,57 kalau dikali 5, hasilnya sama dengan 2,86 nggak? Coba cek. Harusnya sama sih. Sama kan? Berarti ini strukturnya sudah seimbang. Ini namanya free body diagram yang sudah oke. Ya kan? Pertanyaannya adalah, ini kan sudah seimbang. Searah jarum jam, ini berlawanan. Terus tiba-tiba, perhatikan di sini, tiba-tiba di sini ada reaksi. Ini nggak bisa kita hitung sebelum kita menghitung elemen yang kedua dulu. Kenapa? Karena elemennya nanti akan turun gitu ceritanya. Maksudnya apa, Pak? Lanjut dulu. Nanti akan saya terangkan. Elemen kedua kan seperti ini. Ini elemen apa titiknya, Dek? C ke D. D. Ada momen yang arahnya ke sana sebesar 2,86 ton meter. Dan ada momen yang arahnya seperti ini. 4, berapa itu, Dek? 38 ton meter. Menurut kalian struktur ini sudah dikatakan seimbang belum? Belum. Belum. Kenapa? 4,38 searah jarum jam, 2,86 juga searah jarum jam. Berarti harus ada gaya yang muternya searah jarum jam atau berlawanan? Berlawanan. Berlawanan. Berarti saya gunain gayanya gimana supaya muternya berlawanan? Gini kan? Gini kan? Iya, Pak. Benar atau salah? Bisa dipahami? Ini Bisa, kan Pak. momennya searah jarum jam. 2,86 juga searah jarum jam. Itu diputar batangnya. Berarti itu dikatakan nggak seimbang. Supaya seimbang, teman-teman harus memberikan reaksi yang berkebalikan. Mana momennya arahnya ke sini. Ini berlawanan atau searah ini? Berlawanan. Nilainya berapa? Padahal jaraknya berapa, Dek? Panjangnya berapa? 5 meter. Ya sudah, langsung dihitung saja. Gimana ngitungnya? Ada yang bisa tahu? Ada yang bisa membantu? Momen kali jarak ya. Momen kali jarak. Momen kali jarak apa momen bagi jarak? Bagi, Pak, maksudnya, Pak. Berapa hasilnya?
Tapi ini hasilnya harus seimbang, Dek. Kenapa harus seimbang? Realitanya di CD ada beban nggak, Dek? Di CD ada beban dari luar nggak? Enggak. Enggak. Berarti gaya yang ke bawah sama gaya yang ke atas nilainya harus sama. Kenapa? Supaya ini ke bawah ditambah ke atas nilainya nol nggak? Nol gitu. Jadi seakan-akan memang nggak ada. Di awal kan soalnya kita nggak ada beban di sini. Tapi kita harus memberikan reaksi. Reaksinya ada, tapi karena satunya ke bawah, satunya ke atas, ya nol gitu, ketika di total. Gitu. Berarti ini dapatnya gimana? Di sini sih ada keyword dapat 1,45 ya. Tapi teman-teman tahu nggak nyarinya 1,45 dari mana? Lalu? Iya, siapa barusan? Jati, benar. Kenapa Jati kira-kira kok menurutmu ditambah? Iya, sehingga benar, tambah dulu baru bagi. Pak, boleh nggak saya bagi dulu baru ditambah? Boleh juga, sama aja. Tapi kerja 2 kali, mending langsung ditotal dulu. 4,38 ditambah 2,86 berapa Jati? Oke, sebentar. Sebentar saya tulis supaya teman-teman nanti yang baca PPT saya masih ingat ya. 7,24. Baru 7,24 ini dibagi panjangnya 5 meter. Ketemu berapa? 1,5. 45 apa 5? 45. 45. Ini satuannya ton. Paham sampai sini? Nah, inilah. Ini 1,45 ton, ini juga 1,45. Satunya ke bawah, satunya ke atas, kalau di total nol nggak? Nah, berarti aman, strukturnya udah seimbang gitu loh. Aksi harus sama dengan reaksi, ingat teman-teman. Aksi harus sama dengan reaksi. Ini ada momen searah jarum jam, berarti harus ada momen yang berlawanan jarum jam. Ini momennya kan udah berlawanan jarum jam. Nah, ini berarti udah seimbang. Ini udah aman. Ini udah oke banget. Nah, gaya yang 1,45 ini, baik di C maupun di D, itu harus turun ke kolom. Beban itu muncul di balok, dari balok bebannya turun ke kolom nggak? Ya, dari kolom turun ke mana? Tumpuan. Dari tumpuan ke hati, nggak ya? Ke pondasi. Ya, that's why beban dari atas ke balok, ke kolom, tumpuan, pondasi. Nah, ini juga harus turun. Di C itu bebannya kemana arahnya? Ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Berarti di sini reaksinya harusnya ke atas atau ke bawah di C ini? Di CD ini kan ada beban 1,45 arahnya ke bawah. Berarti di sini harus ada reaksi yang arahnya ke Atas atas. Nilainya berapa? 145. Itu loh. Coba total. Di C itu ada 1,45 ke atas, Pak. Di C ada 1,45 ke bawah. Berarti kalau ditambah nol nggak? Nol. Berarti aman. Emang realitanya nggak ada kan? Terus kalau ada 1,45 C ini ke atas, berarti di sini supaya seimbang reaksinya ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Ke bawah. Berarti ini kalau di total nol nggak? 0. Berarti seimbang. Struktur ini aman. Ini ada momen arahnya kemana ini tadi? Berlawanan. Berarti harus ada momen yang arahnya ke arah ini, muter ke sono. Saya jebret. Ini ke sana, muternya searah jarum jam. Nilainya pasti 2,86 juga. Berarti kalau ada momen berlawanan 286, ada momen yang berkebalikan nilainya, berarti momennya nol nggak? Nol. Berarti ini seimbang. Gitu loh. Paham ya? Berarti teman-teman tahu bahwa struktur AC itu tertekan atau tertarik? Tarik. Kolom biasanya seringnya ketekan ya. Tapi ternyata kolom di struktur kita ini itu posisinya tertarik. Ini kira-kira bisa di mana sih? Kalau kalian kaitkan dengan jalan jembatan mungkin ya, ini bisa diterapkan di dermaga gitu. P ini bisa jadi adalah beban angin dari sisi air ya. Kita dekat dari air itu kan ada angin tinggi tuh bisa jadi P. Baru yang arah ke sana itu daratan. Bisa seperti itu gitu loh. Jadi ilmu mektek arahnya ke sana. Kembali, satu sudah oke, dua juga sudah oke. Sekarang yang ketiga yang belum deh. Yang ketiga gimana ini caranya? Sama, nggak usah bingung.
perhatikan. Ada kolom, ada titik B, ada titik D. Yang kita ketahui arah momennya seperti ini. Besarnya berapa, Dek? 4,38 ton meter. Tingginya berapa meter? 3. 3 meter. Kalau ini ada momen yang arahnya kemana ini? Lawanan Berlawanan ya, jam. negatif ya. Berarti harus ada gaya yang arahnya kemana? Searah jarum jam. Ke arah jarum jam. Kebetulan di B ini sudah ada bebannya adalah 1,46 ton. Kalau ini diputar ke kanan, ke sana, searah jarum jam, berarti ini nilainya udah positif. Berarti udah sebanding dong. Ya udah, kalau nggak percaya 1,46 kali 3, pasti 4,38. Benar atau salah? Oke, berarti udah beres. Tapi hati-hati, ada satu yang kurang. Ini ada gaya ke kiri. Harusnya ada gaya kemana di sini? Kanan. Ke kanan. Nilainya sama, berarti 1,46 ton. Jangan lupa, di titik D itu ada beban gaya 1,45. Arahnya kemana nih? Ke atas ya. Atas. Berarti di sini harus ada gaya ke bawah. Bawah. 1,45 ton. Kalau ini udah ada ke bawah, di B harus ada gaya kemana? Ke atas. Berapa itu? Udah selesai. Itu maksudnya. Ya, nilai-nilai yang ada di dalam situ itu tadi prosesnya ternyata seperti ini. Ini namanya adalah free body apa, Dik? Diagram. Diagram. Ini yang teman-teman sudah pelajari di Mentek berapa kemarin ini? 3, Pak. Di Mentek 3. Harusnya dari 1 itu udah bahas ini sebenarnya. Harusnya. Mentek 1 sama siapa? Udah kan? Oke, sampai sini perhatikan. Setelah itu, kira-kira kita sudah bisa menghitung NFD belum? Bisa, Pak. Bisa. Ngitung SFD, gambar, sudah bisa. Bisa. BMD, udah ada. Uang momennya udah ada. Benar nggak? Dari awal tuh momen sudah ada. Harusnya gambar momen sudah bisa. Tapi untuk menghitung NFD dan SFD, teman-teman harus menjabarkan reaksinya dulu. Teman-teman, menurut kalian nih, di titik A itu ada reaksi pondasinya ke bawah 1,45, yang di B itu ke atas. Menurut kalian ini logis nggak? Logis, Menurut Pak. kalian logis nggak? Logis, Pak. Logis. Bukannya selama ini kalian ngitung tuh selalu reaksinya ke atas sama ke atas. Karena ada ketariknya, Pak. Di mana? Di yang A itu dia ngedorong ke arah kanan, jadi ngebalesnya dia ke bawah. Iya, pintar. Pintar banget, Reza. Jadi, karena soal kita dari awal, itu ada beban P2 ton. Bayangkan, di tumpuan A dan B itu, diam dulu ya. Di sini struktur kita tiba-tiba didorong dari kiri dengan beban 2 ton. Berarti secara nggak langsung, A ini menahan tarik ya, teman-teman ya. Supaya dia aman, tidak bergeser posisinya, otomatis A ini menahan tarik beban 2 ton ya, benar? Kalau menahan tarik, berarti ada guling, arahnya gulingnya kemana sih, ke kanan ya? Struktur kita ini kemungkinan akan berguling kemana? Kanan. Sehingga supaya struktur ini aman, harus muncul gulingan, reaksi angguling ya. Yang arahnya berkebalikan. Kalau ini ke kanan, harusnya arahnya ke kiri. Berarti gini, sebret, jebret. Berarti ini set. Ini ke kiri nggak? Yang ini ke kanan. Nah, ini harusnya sense of engineering kalian itu muncul sebelum kalian ngitung gitu loh. Ini reaksi ini harusnya sudah kalian pikirkan sebelum teman-teman ngitung. Jadi pada saat ngitung, teman-teman sudah tahu gitu. Nah, ini yang akan berguna ketika teman-teman nanti di lapangan, ketika teman-teman bekerja di uh, konsultan gitu ya. Atau teman-teman bekerja di kontraktornya. Jadi teman-teman akan memberikan solusi dari permasalahan yang ada itu berdasarkan teori, nggak cuma ngarang gitu. Nah, ini teori, tapi kita juga bisa akan bawa ke lapangan. Arahnya ke situ. Kalau sudah seperti ini, kira-kira teman-teman bisa menggambar nggak? Menghitungnya sendiri nggak? Bisa gambar seperti ini nggak? Coba dilihat.
Kita mau bahas yang mana dulu maunya? Momen, D apa N? N dulu Pak. N yang paling mudah. Lihat di elemen A, B, C, D. Lihat di elemen AC. AC itu tertekan apa tertarik berdasarkan hitungan kita tadi? Lihat AC. AC punya kita tertekan apa tertarik? Tertarik itu positif atau negatif? Negatif. Nah, makanya ini negatif. Nilainya berapa? 1,45. Sekarang lihat CD. CD kita itu elemennya tertekan apa tertarik? Belum ada info ya? Belum. Harusnya kita meninggalkan satu langkah di sini. Harusnya ada gaya kemana? Ke kiri ya Ada Pak. gaya kemana, Dek? Kita melupakan satu gaya di mana? Ke Ke kiri. kiri ya, Pak? Kiri, yakin. Kenapa ke kiri? Di D, Membalas yang di C ke kanan itu Pak. membalas 2 ton. Selain Membalas yang membalas 2 ton, 0,57. hah? Sebelum kalian teman-teman lihat 2 tonnya, lihat di titik D. Ada gaya 1,46 ini ke arahnya kemana? Oh iya Pak. Berarti harus ada yang gaya ke Kiri. Ke kiri. kiri. Hati-hati. Ke kiri lawannya, deh. Hati-hati. Hati-hati. Ini di C ada gaya kemana? Kanan Pak. Ke kanan. Berarti harus ada gaya kemana ke sini? Kiri juga. Ke kiri. 0,57. 7. Oke. Semuanya ini kemana arahnya? Kiri. Ke kiri. Tertekan apa tertarik? Tarik Pak. Yakin. Tertarik tuh bukannya kanan dan kiri. Kalau ke dalam semua Oh iya Pak. tertekan. Tekan semua Pak. Ya, ini sebenarnya 0,57 ditambah 1,46 ini benar tadi teman-teman ini menjawab reaksi dua ton tadi loh gitu. Paham? Jadi ini gayanya kan gaya reaksinya kan ke kanan, aksinya ke kanan. Berarti reaksi yang ada di elemen CD ini ke kiri gitu. Ini berarti tertekan apa tertarik, deh? Tertekan apa tertarik? Tertekan, ya. Kenapa tertekan? Pak, bukannya ini tanda panahnya ke kiri semua. Ini ke kiri, Pak. Ini ke kiri. Iya, tapi habis itu kan di sini ke kanan 2 tonnya. Berarti elemen ini tuh ditekan gitu. Sehingga elemen ini bernilai negatif ya 2 ton. Di elemen DB tertekan apa tertarik, deh? Nih, tertekan apa tertarik? Tertekan. Tertekan. Sehingga ini nilainya adalah tertekan minus. Ya, ini aman ya? Aman? Sekarang mau bahas momen atau SFD? Sekarang mau bahas momen apa SFD SFD? Pak. SFD, oke. Perhatikan, ini titik A, ini titik B, C, D, SA, ya. Ya, kalian mau ngitung dulu boleh, mau gambar boleh. Lihat di titik A. Di titik A itu berdasarkan hitungan kita, itu ada gaya yang arahnya ke kiri. Nilainya berapa, Dek? 0,57. 0,57. Perhatikan, ada gaya yang arahnya ke kiri. Perhatikan, set ke kiri 0,57. Dari A ke C ada beban nggak? Nggak ada Pak. Nggak ada. Ya udah, berarti dia terus aja gini. Seret, jebret. Di C tadi bukannya ada gaya yang arahnya ke kanan ya? Ada. Ada. Nilainya sama kan? Sama. 0,57 juga. Berarti tinggal teman-teman gambarkan arahnya ke kanan, jebret. Selesai. Kenapa ini tandanya positif? Ada yang bisa menjawab? Kenapa tandanya positif? Ada yang bisa menjawab? Kenapa tandanya positif? Kenapa SFD-nya nggak negatif?
Ada yang bisa menjawab? Kenapa? Why? Kenapa, Dek? Karena SFD selama ini tuh kalau di atas garis positif gitu, benar? Kalau di bawah garis Iya, Pak. negatif gitu ya? Iya. Iya. Kenapa kok gitu? Karena selama ini kita belajarnya gini, Dek. Reaksi ke atas, ke bawah, ini searah jarum jam nggak? Iya, Pak. Negatif itu biasanya seringnya terjadi gara-gara seperti ini. Benar? Nah, ini menurut kalian panahnya ini ke kiri, lalu muter ke sana, itu searah jarum jam atau berlawanan? Searah jarum Searah. jam. Ini positif. Ini garisnya netral, berarti di atas garis positif kan? Tapi kan kolom, Pak. Kolom itu kan bukan atas bawah, tapi kanan kiri. Benar nggak? Iya, Jadi Pak. kalau nanti teman-teman menjumpai yang namanya portal, itu bisa dibentuk seperti ini, deh. Set, jebret, jebret. Ini CD, ini CA, ini D, B. Berarti atasnya di mana ini? Kiri apa kanan? Kiri. Kiri. Berarti atasnya di sebelah kiri. Benar, gitu loh. Paham kan? Terjawab? Jangan bingung ya. Dijawab, Pak. Ya. Pak, tapi biasanya saya menjumpai misal buku, tapi dia gambarnya ke kanan tapi positif, Pak. Itu sebenarnya tergantung perjanjian tandanya aja sih. Tergantung perjanjian tandanya. Jadi teman-teman jangan bingung. Teman-teman sudah belajar SAP belum? Sudah. Sudah. Oke. Sama siapa? Sama Bu Lilis. Oke, nanti di akhir pertemuan kita akan ada metode modern ya. Kita akan belajar SAP juga, sedikit saya singgung. Karena hasil SAP itu tandanya berbeda dengan kita gitu. Kenapa? Karena perjanjian tandanya aja, bukan masalah hasilnya. Ya. Berikutnya, di CD. Lihat di C. Di titik C itu ada gaya kemana, Dek? Ke atas atau ke bawah? Ah, C kemana? Ke bawah. bawah, Yang Pak. D? Ke atas. 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 Ya kan? Ini ke bawah, ini ke atas. Ini ke bawah, tapi ini ke atas. Ya. Kenapa tapi tandanya positif? Kenapa? Kenapa? Anda bisa menjawab? Momennya landutannya arahnya ke bawah atau ke atas, Ri? Ke bawah. Makanya nggak mungkin gaya lintangnya di sini negatif ya. Nggak mungkin gaya lintangnya negatif. Oke. Di DB, arahnya bebannya kemana? Di DB, SFD-nya, gaya yang tegak lurusnya kemana arahnya? Di B ke kiri, B ke kiri, B ke kanan ya. B-nya ke kiri gitu. Ini gambarnya salah sih ini. Yang gambarnya harusnya kalau yang di sisi sini biasanya ke kiri, set baru ke kanan. Tapi biasanya orang biar gambarnya nggak ketukar-tukar angkanya, ditaruh di luar semua, boleh. Tapi secara harafiah arah gayanya harusnya gambarnya yang benar yang ini deh. Paham? Paham, Pak. Bisa dipahami? Cuman di gambar keluar kenapa? Supaya nggak bentrok, Pak. Boleh. Alasan seperti itu boleh. Yang penting kalian tahu sense-nya. Berarti ini udah oke, ini udah oke. Momen bisa gambar nggak? Lihat. Bisa, Pak. Momen di A 0 nggak, Dek? 0. 0. Ya udah 0. Momen di B 0. Momen di C berapa? 2,86. Momen di C mana tadi? Momen di C. Nih, 2,86. Buntutnya di mana ini? Buntutnya di bawah di mana ini? Di kanan. Di kanan kolom itu maksudnya di bawah ya? Di kanan kolom itu di bawah. Benar nggak? Tadi saya ngomong di sini.
Kira-kira lupa nggak? Ini ke kiri itu apa? Atas. Ke kanan? Bawah. Bawah gitu. Nah, momen positif itu ke atas atau ke bawah, Dek? Ke bawah gitu ya. Ini sebenarnya momen positif kan? Lihat ini. Karena ke bawah. Ini adalah momen positif. Momen positif ke bawah. Berarti gambarnya gimana, Pak? Ini momen positif, gambarnya ke bawah. Ini sebenarnya ke bawahnya ke sini. Realitanya harusnya gini, Dek. Benar atau salah? Kan ini Iya, Pak. ini kan ke atas, Pak, namanya. Ini tadi kan perjanjian, ini namanya ke bawah. Berarti momen positif harusnya gambarnya di sini, Pak. Benar. Tapi ini akan menyusahkan kalau digambar di dalam semua. Benar nggak? Sehingga Betul, Pak. momennya ini ditaruh di luar tetap, tapi tandanya tetap positif nggak? Tetap positif. Bisa dipahami kan maksud saya, Dek? Jangan sampai ketukar-tukar ya. Hati-hati. Coba lihat lagi deh kalau nggak percaya. Ini titik apa, Dek? D. Kita lihat momen di D. Kita lihat momen di D. Perhatikan momen di D. Nih, nih yang ini. Momen di D. Ini namanya atas, benar? Ini benar namanya atas? Ini namanya bawah. Ini buntutnya di mana? Pas. Atas. Momen kalau di atas itu momen negatif atau momen positif? Negatif. Makanya di sini momennya negatif. Nih, percaya nggak? Momen nih negatif. Bingung atau paham? Paham, Pak. Lagi, Paham. paham ya? Bingungnya di mana, Jati? Ini Jati supaya nggak bingung. Bener nggak? Bener nggak, Jati? Atas bawahnya ini beda loh. Bener nggak? Ya, kalau yang ini atas itu kiri, bener? Yang ini bawah itu, sorry, bentar, searching saya hilang. Jangan ketuker, kan tadi saya ngomong, elemen ini kalau dipecah kan jadi panjang kayak balok semua kan? Oke, yang atas ini kiri, yang AC, perhatikan AC, ini loh AC, ini itu kiri, benar? Ini kah? Nah, makanya yang atas ini kiri, yang bawah ini kanan. Yang ini beda, hati-hati, DB lihat. D ke B. Yang ini itu namanya kanan, yang ini namanya kiri. Yang atas tuh yang kanan apa yang kiri? Ketika dibuka kanan, makanya hati-hati. Ini kanan, ini kiri, gitu loh. Kalau balok enak, bawah atas sudah mencerminkan ini atas, ini bawah. Benar? Nah, itu hati-hati. Makanya momennya tadi gambarnya gitu. Coba lagi deh, CD. Kita lihat CD. C sama D. Momennya ya, lihat. Di C. Di C ini momennya apa? Lihat buntutnya. Di C ini momennya di mana? Di atas. Hah? Di Buntutnya di bawah. mana? Berarti kalau di bawah Di momen bawah. positif atau momen negatif? Positif. Ini momen positif. Yang ini di mana buntutnya? Di atas. Berarti ini momen negatif. Paham sampai sini? Hati-hati ya. Berarti gambarnya gimana, Pak? Yang 0,2,86, perhatikan. Gambar yang benar gini harusnya. Tadi yang kiri itu momen positif atau momen negatif? Positif. Positif ke bawah, benar. Yang di D ke atas. Ini 2,86, yang ini 4,38. Momennya tinggal ditarik. Jebret. Ini momen negatif, ini momen positif. Pak, boleh nggak gambarnya saya giniin, Pak? Boleh nggak adik menurut kalian gambarnya diginiin? Tapi tandanya saya tetepin, boleh nggak? Ini kejadian ini boleh seperti ini tuh kalau kejadian di kolom. Paham ya? Gambar itu boleh dibalik kalau kejadiannya di mana? Di kolom.
Coba kita ulang yang kolom supaya tambah paham ya. Kita lihat yang kolom, perhatikan. Ini kolom A, kolom C. Yang atas yang mana? Kiri apa kanan? Kiri, ini berarti atas. Ini bawah. Lihat di AC. C itu momennya kemana? Lihat di momen di sini. Momennya buntutnya di mana? Kalau di kanan, perhatikan. Kalau di kanan, ini berarti di atas atau di bawah? Kalau di bawah, ini berarti momen positif atau momen negatif? Positif. Perhatikan. Berarti ini momen positif. Perhatikan. Momen positif itu letaknya di atas atau di bawah tadi? Wah, gini momennya sebenarnya. 2, berapa, Dek? Nah, gambarnya gini harusnya. Positif. Kenapa kok gambarnya dibuat seperti misal kebalikannya? Boleh nggak dibuat seperti ini? Boleh nggak? Tapi tetap dikasih positif. Boleh nggak? Boleh. Boleh, karena kejadian di kolom. Di kolom tuh gambarnya boleh ditaruh di luar aja. Paham? Tambah paham atau tambah pusing nih? Semoga tambah paham. Sudah? Ada pertanyaan lagi? Mau lagi di BD? Ini ke sini boleh ya? Oke, boleh. Yang penting tandanya positif. Lihat sekarang B ke D. Saya tanya, yang atas kanan apa kiri? Atas kanan apa kiri? Oke, berarti yang kanannya atas. Yang bawah ini kiri. Bawah itu kiri. Oke, sekarang lihat momen di D. Lihat momen di D. Momen di D. Buntutnya di mana? Di kanan apa kiri? Kanan. Kanan, ya kan? Di kanan ini di atas apa di bawah? Atas. Di atas. Kalau di atas tadi momen positif atau negatif? Nah, ini negatif. Perhatikan, balik ya. Balik, balik. Momennya kita sudah tahu negatif. Negatif itu ke atas atau ke bawah yang benar? Ke atas. Berarti gini dong momennya. Benar gini. Benar? Nah, gitu. Betul, Pak. Tapi boleh nggak saya gambar gini, Dek? Boleh nggak? Boleh nggak digambar gini? Boleh. Boleh, karena kesusahan nanti kalau gambarnya di dalam. Paham? Maksudnya di dalam gimana sih, Pak? Lihat. Kalian mau gambar momen seperti ini. Perhatikan, momennya gini semua. Ini momennya dalam semua. Terus momennya ini gini, ini gini. Susah nggak ini? Pahami? Susah, Pak. Susah kan? Mending momen ini diganti gini gambarnya. Gimana, Pak? Yang atas tetap nggak usah dibolak-balik. Tapi yang kolom dibalik. Ini dipindah ke kanan. Yang ini dipindah ke, sorry. Ini yang kanan dipindah ke kiri. Yang di sini, yang dalam dipindah ke, nah, paham nggak, Dek? Enak nggak gambarnya? Ini momen positif, ini momen negatif. Paham nggak, Dek? Nah, ini boleh, oke, boleh. Tapi secara harafiah plus minusnya jangan sampai ke tuker nih. Ini kan plus tetap, ini negatif, ini positif gitu. Sama aja. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Halo, ada pertanyaan, Dek? Masih Iya, mencerna, ada. Pak. Nanti saya share materinya ya. Materinya akan saya share, pahami lagi, belajar diskusi sama temannya. Ingat, teman-teman itu pinter bukan karena hanya dari dosen, tetapi teman-teman itu bisa lebih canggih lagi itu karena diskusi. Dengerin ya. Jadi, silahkan belajar, diskusi, pahami. Kalau misalkan ada bagian yang memang tetap teman-teman nggak bisa pahami, boleh tanya ke saya langsung.
Pas saya di kampus, misal berpapasan, langsung aja ketemu tanya gitu. Saya lebih suka yang kayak gitu daripada kadang janjian, terus kadang saya lupa kalau saya ada kegiatan ya. Ketemu, misal tanya, langsung aja. Ya, seperti biasanya, setiap ada pelatihan soal, pasti ada tugasnya. Tugasnya seperti ini. Ada pertanyaan nggak? Jangan deh, saya ubah. Cek suara saya terdengar deh. Terdengar, Pak. Saya ingin tahu teman-teman mengulang ya, teman-teman jatuhnya seperti mengulang latihan yang latihan. Mengulang soal yang barusan kita bahas bersama. Coba saya kasih tugasnya nggak jauh-jauh dari ini. Bedanya adalah, perhatikan, bedanya adalah ini sama, berapa meter itu, Dek? 5, Pak. Benar, yang ini? 5 5 meter. juga, Pak. 3 meter. Tumpuannya sendi-sendi ya, statis tak tentu. Sekarang saya mau tetap seperti ini, perhatikan. P-nya sama 2 ton. Saya mau teman-teman belajar kembali dari ini dan semakin memahami. Bedanya adalah materialnya akan saya bedakan. Ini EI, ini saya bikin 2 EI. Bahan apa kira-kira yang lebih ini deh, yang lebih fleksibel lagi. Katakanlah ini bahannya saya bedakan dari, jangan materialnya lah, saya bedakan dari dimensinya. Yang atas saya buat EI, tapi kolomnya saya buat lebih apa ya, memiliki kekakuan yang lebih tinggi karena kan dia menahan tekan ya. Saya buat 2 EI. Jadi silakan ulang kembali, tapi yang dibedakan adalah nilai EI-nya. Paham? Bisa dipahami? Paham, Pak. Iya. Berarti ini ngefeknya kemana, Dek? Ngefeknya ke nilai-nilai koefisien ini kan? Iya, Pak. Iya. Kalau ini katakanlah 3 EI per L, karena di sini EI-nya ternyata ada 2, ya tinggal dimasukkan 3 dikali 2 EI per L. Paham? Paham, Pak. Pak. Itu aja. Efeknya gimana terhadap beban dari luarnya? Saya pengen tahu gitu. Kalau kolomnya kita tingkatkan kekakuan strukturnya, dampak ke gaya dalamnya gimana? Apakah momennya berkurang atau momennya berlebih? Nah, ini adalah salah satu permasalahan yang bisa teman-teman nanti adopt ketika teman-teman di lapangan ya. Mau memperbesar ukuran atau mau mengubah material, bisa jadi kayak gitu. Tapi gaya dalamnya sama atau gaya dalamnya bisa jadi malah lebih kecil. Berarti kalau strukturnya tetap, bahannya kita bedakan, terus gaya dalamnya berkurang, itu malah bagus gitu kan. Malah jadi kayak bahan topik penelitian ya. Ya intinya itu teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup? Cukup ya? Silakan dipahami lagi materinya. Silakan tanyakan di grup boleh, Japri boleh, ketemu langsung juga boleh. Siapa namanya biasanya yang koordinatornya, saya lupa. Julia ya? Julia, Pak. Saya, Tolong Pak. diingat ya, tolong diingatkan ya, Dek. Saya biasanya pelupaan ngirim materinya. Iya, Pak. Nanti saya minta ya. Makasih, Pak. Ditagih terus saja ya. Oke, Pak. Oke, gitu aja untuk hari ini.